Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali hadir di webinar yang diselenggarakan oleh Muji Santoso Training and Consulting. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Bowo Budiarso akan memandu sesi webinar pada kesempatan siang ini. Materi yang akan dibahas adalah evaluasi e-forecasting mini kompetisi berdasar peraturan LKPP nomor 93 tahun 2025. Bapak Ibu semuanya, berbicara soal e-forecasting selalu menarik sebagai topik pembahasan pada pengadaan barang dan jasa. Banyak hal yang perlu dibahas mengenai ketentuan dan bagaimana prosesnya evaluasi mini kompetisi itu. Pada kesempatan kali ini, hal tersebut akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Vidi Januardani, Escape dan Escape MAP. Beliau adalah praktisi pengelola pengadaan barang dan jasa pada Biro Umum dan PPJ Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami sampaikan jika kegiatan ini terbagi dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama, narasumber akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 menit. Dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya-jawab kurang lebih 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk klik tombol raise hand dan akan diberi kesempatan bertanya atau dapat melalui kolom chat. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Vidi Januardani, Escape MAP, untuk menyampaikan materinya selama 45 menit. Silakan Bapak Vidi. Baik, terima kasih Pak Bawo. Suara saya jelas ya Pak? Jelas Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri, organisasi, bangsa, dan negara. Izin yang saya hormati Pak Muji Santosa, selaku Direktur MSTC. Terima kasih, saya diminta sharing session kembali ya terkait dengan mini kompetisi. Mungkin sebenarnya ini adalah lanjutan daripada kemarin. Minggu yang lalu kalau nggak salah sudah dibahas juga mini kompetisi oleh eh, sahabat saya Mas Tommy Darlanto. eh Tidak artinya saya ingin memberi makna yang berbeda. Jangan sampai kemarin udah mini kompetisi lagi gitu ya. Jadi ini kita akan coba lihat dari sudut tata cara evaluasinya. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan gambaran singkat bagaimana proses mini kompetisi dan tata cara evaluasinya. Karena sebenarnya sistem ini sebenarnya nanti semuanya basis sistem. Ya, jadi ketika sudah basis sistem itu sebenarnya akan memudahkan kita. Yang kedua adalah nanti mengurangi turut campur ya, artinya kesalahan kita di dalam melakukan proses tata cara evaluasi. Tapi nanti akan kami sajikan mungkin adalah inilah secara manualnya proses apa namanya proses daripada proses evaluasi di mini kompetisi baik barang, jasa lainnya maupun pekerjaan konstruksi. Yang saya hormati Pak Bowo Budiarso dari KPPJ Palangkaraya, terima kasih telah mengatur kegiatan ini hingga ini bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa semakin diskusinya semakin apa ya banyak diskusinya sehingga nanti bisa sharing ya dari beberapa pengalaman terkait dengan mini kompetisi. Baik,
Hari ini mungkin barusan keluar ya regulasi baru dari LKPP terkait dengan penonaktifan versi 5. Jadi ini menjadi apa ya? Ini menjadi tonggak baru bahwa proses kita semuanya nanti basisnya di versi 6. Sebagaimana surat LKPP nomor 1 tahun 2025 ya ya SE nomor 1 tahun 2025 terkait dengan penjelasan atas pelaksanaan peraturan Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang perubahan pasal 16. Di sini artinya salah satunya adalah berusaha penonaktifan terkait dengan katalog versi 5. Nah, artinya mau nggak mau sebenarnya dengan versi 6 ini saya secara pribadi sebenarnya merasa lebih mudah secara eh, fiturnya. Walaupun memang sampai sekarang memang ada beberapa kendala, terutama di pendaftaran, terus terutama di pembayaran, penggantian PPK yang sampai sekarang fiturnya belum keluar ya, maupun di beberapa hal lain. Tapi sekali lagi itu tidak mengurangi semangat untuk tetap apa ya menggunakan katalog versi 6 ini. Baik, saya akan coba share hal yang akan kita bicarakan hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi sifat saya hari ini adalah melanjutkan terkait dengan apa namanya? Terkait dengan bagaimana pelaksanaan purchasing ya eh, pada katalog elektronik melalui metode mini kompetisi, terutama di tahapan tata cara evaluasinya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi fitur mini kompetisi sebenarnya di katalog versi 6 untuk barang dan jasa lainnya itu sudah bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu menjadi pilihan selain adalah fitur negosiasi. Nah, informasi beberapa hal informasi yang saat ini ada muncul itu adalah beberapa kasus di katalog mini kompetisi di purchasing mini kompetisi itu sempat ada pembatasan sampai anggarannya hanya 1 miliar di bawah di atas 1 miliar tidak bisa kemarin. Terus hari ini dengan adanya surat edaran tadi ada informasi bahwa fitur untuk non konstruksi yang konstruksinya masih tidak bisa dibuka. Tapi mudah-mudahan dalam 1 2 hari ini apa namanya itu bisa bisa dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu opsi di dalam purchasing adalah dengan menggunakan mini kompetisi. Bapak Ibu sekalian, di dalam prosesnya artinya bahwa proses mini kompetisi itu sebenarnya secara di dalam regulasinya KPK 93 tahun 2025 tadi itu masih ada peluang antara artinya PPK pejabat pengadaan maupun ada klausul tambahan adalah di sini adalah Pokja juga dapat melakukan mini kompetisi. Cuma sampai sekarang di batasan di Pokjanya belum belum jelas di mana Pokja itu nanti bisa melakukan mini kompetisinya. Nah, apa terus ada juga pertanyaan, apakah PPK memang nggak boleh mini kompetisi? Nah, kan gitu. Ini ada beberapa waktu itu pertanyaan, tapi ketika kita membaca di dalam KPK 93 tahun 2025 ini menggambarkan bahwa masing-masing mempunyai peran atau bisa melakukan proses pembelian melalui mini kompetisi. Di dalam fiturnya, ya, kompetisi itu kalau Bapak Ibu sekalian sebagai PPK atau sebagai PP itu ada muncul fitur di daftar transaksinya ada fitur negosiasi, kompetisi maupun persetujuan maupun pesanan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal milih di kompetisinya. Nah, ini adalah fiturnya yang bisa dipilih. eh Kategorinya adalah barang dan jasa lainnya maupun kompetisi terkait dengan pekerjaan konstruksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kemarin sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Mas Tommy bahwa di sini proses bidding kompetisi itu adalah tetap harus dilakukan persiapan.
Persiapan nantinya apa? Mulai dari penyusunan spesifikasi teknisnya, ya, penyusunan HPS-nya, sebagaimana kompetisi itu apa di mana katalog belajar e-processing harus mempunyai HPS di atas 100 juta. Artinya itu harus disusun juga secara kehati-hatian. Termasuk referensi kalau memang ada beberapa referensi yang dimaksud di dalam proses untuk persiapannya ini. Nah, di kompetisi pun mungkin masih juga teman-teman ada beberapa fitur terutama di pekerjaan konstruksi itu nanti harus menyusun namanya dokumen mini kompetisinya. Artinya itu yang nanti menjadi awal tahapan di dalam proses mini kompetisi. Yang kedua adalah di pelaksanaan. Pelaksanaan artinya proses ya pembuatan paket sampai nanti proses apa namanya pemenang. Di sini langkah yang dilakukan oleh PPK atau PP atau Pokja nantinya adalah pasti pertama adalah membuat paket. Artinya apa? Ada usulan dulu nih. Kalau yang melakukan proses PP, berarti ada usulannya dari PPK-nya. Kalau nanti yang melakukan proses adalah Pokja, maka nanti ada usulan dari PPK-nya. Kalau yang nanti melakukan proses adalah PPK-nya langsung, nanti artinya tetap mempunyai harus menyiapkan dokumen-dokumen persiapan tersebut. Ini yang nanti menjadi perhatian di dalam kesiapan kita melakukan proses purchasing-nya. Setelah itu nanti begitu udah mulai adalah langkah pertama adalah membuat paket. Ya, sesuai dengan ketentuan di bawah 200 juta oleh pejabat pengadaan, di atas 200 juta oleh PPK, dan saat ini ada tadi itu penambahan kewenangan Pokja untuk dapat melakukan proses belanja lewat e-processing dengan mini kompetisi. Cuma belum diatur nilainya berapa. Tapi intinya harusnya sih di atas 200 juta. Nah, jadi artinya ini ada peluang yang nanti para PPK-nya juga bisa membagi risiko pekerjaan-pekerjaan proses pemilihannya nanti dialihkan atau didelegasikan ke PPK-nya. Setelah dibuat paket, begitu diumumkan, itu nanti mereka masih bisa melakukan perubahan paket kompetisinya. Kalau ada salah, selama itu belum sampai ke tahap apa pemenawaran itu masih bisa dilakukan perubahan paket kompetisinya. Jadi itu nanti begitu Pak ada perubahan nanti pasti ada mulai awal lagi artinya dimungkinkan kalau nanti ada oh ini, salah upload dan seterusnya. Dan di fitur di CapCut 93 juga dimungkinkan apalagi nanti di versi terbarunya mudah-mudahan segera update versi terbarunya itu nanti ada fitur pembelian penjelasan selama itu memang non tersedia. Jadi diberikan tempat untuk unleashing ya bahasanya itu. Ini menjadi apa ya bagian apa ya informasi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman penyedia atau teman-teman para pelaku pengadaan memberikan informasi atas paket yang sedang dikerjakan. Setelah ada unleashing atau pembelian penjelasan tadi, tapi saat ini masih belum ada ya. Nanti penyedia melakukan penawaran kompetisi. Artinya dia bisa menawar atas produk-produk yang sudah kita tentukan apa yang akan kita rencana beli. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa melakukan perubahan penawaran kompetisi, artinya penyedia juga bisa eh, merubah atau menambah selama memang masih di dalam tahap pemasukan penawarannya. Ya, jadi ini nanti ada fiturnya ketika sudah dikirim, oh ternyata ada yang salah, masih bisa ngupload atau menambah kembali. Nah, setelah selesai sampai pada tahap pembukaan, ya, di situ ada namanya papan peringkat. Nah, jadi nanti akan muncul urutannya. Urutannya nanti akan muncul. Setelah muncul urutannya, baru nanti kita akan melakukan evaluasi penawaran. Nah, evaluasinya tergantung nanti jenis kategori kompetisinya, barang, jasa lainnya, atau pekerjaan konstruksi. Nanti ada beberapa perbedaan yang memang sesuai dengan jenis-jenis metode pemilihan apa jenis-jenis barang atau jasanya. Setelah nanti dievaluasi, baru nanti ditetapkan pemenangnya. Nah, setelah penetapan pemenang, nanti hasil penetapan pemenang dipublish. Nah, saat ini eh, secara alurnya memang harus nanti ada publish, artinya diumumkan. Mudah-mudahan nanti di versi 6 itu nanti kayak fitur di SPC gitu ya. Jadi nanti begitu ada yang calon pemenangnya akan muncul itu siapa saja, siapa pemenang kompetisinya. Sehingga nanti transparansi, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah,
setelah penetapan pemenang dimungkinkan juga adanya pembatalan kompetisi, ya. Nah, ada beberapa alasan pembatalan karena KKN dan lain-lain sehingga nanti terpaksa harus nanti dibatalkan. Nah, atas pembatalan itu ada beberapa tindak lanjut atas langkah pembatalan. Jadi ini adalah sebuah proses alur kompetisi ya, sampai sebenarnya alurnya sampai nanti barang dikirim, serah terima, sampai nanti ke pembayarannya. Tapi ini adalah saya buat singkat saja bagaimana proses alur mini kompetisi. Nah, untuk mini kompetisi barang atau jasa lainnya, ini yang dilakukan Bapak Ibu sekalian adalah pada saat membuat paket itu adalah pilih RUB. Artinya untuk kementerian lembaga, pemerintah daerah saat ini masih sudah tersedia fitur untuk pilih RUB. Sedangkan untuk penyedia, itu penyedia yang akan belanja di dalam katalog itu nanti pasti tidak ada RUB-nya. Nah, itu nanti ada sistem apa alur sendiri yang akan terpisah, ya. Jadi akan ada beberapa fitur, salah satunya adalah pemenang tender di SPC itu nanti bisa belanja bahan materialnya, jasa sewa peralatan itu ada di dalam katalog. Yang kedua, setelah pilih RUP, nanti Bapak Ibu tinggal bikin judul kompetisinya, kompetisi pengadaan apa gitu ya, nanti tinggal tulis. Terus isi jadwal kompetisinya. Nah, ini isi jadwal kompetisinya mau berapa hari, di mana barang atau jasa itu ketentuan saat ini adalah minimal satu satu kali 1 hari. Jadi minimal 1 hari. Jadi kalau sekarang buat paket, maka minimal besok dengan jam segini itu nanti harus. Jadi ada waktu minimal 1 hari. Sedangkan konstruksi itu adalah minimal 3 hari kerja. Jadi ini juga nanti tolong diperhatikan. Kenapa beda? Karena di konstruksi mungkin lebih rumit. Kalau barang atau jasa lainnya, mereka tinggal klik-klik saja, kan gitu. Berikutnya, setelah isi jadwal kompetisinya, mau apa nanti teman-teman bisa memilih kualifikasi penyedia. Usaha kecil, mikro koperasi, non kecil, atau kualifikasi besar. Jadi nanti tinggal pilih sesuai dengan sifat daripada barang atau jasa yang akan kita adakan, ya. Setelah itu nanti PPK, Pokja atau PP mengisi detail produknya, produk apa aja, seperti apa yang sudah di dalam dokumen persiapan, tinggal pilih jumlahnya berapa, spesifikasinya seperti apa, itu nanti didetailkan di detail produk. Nah, setelah itu nanti dipilih jenis penawaran, ya, nanti sekaligus ataukah apa namanya bertahap. Nah, ini juga nanti menjadi pilihan. Eh, Terus lokasi, lokasi di mana pekerjaan itu akan dikerjakan, dan tahap terakhir adalah penyelesaian pekerjaan. Jadi ini nanti yang nanti Bapak Ibu, PPK, PP atau Pokja harus isi di dalam alur proses pembuatan paket mini kompetisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk barang dan jasa, ini ada kategori yang mungkin perlu diperhatikan. Ada yang mini kompetisi, barang atau jasa lainnya, sifatnya items. Items di sini adalah metode mini kompetisi untuk barang atau jasa lainnya, di mana satu paket mini kompetisi terdiri satu atau lebih jenis spesifikasi, atau satu atau lebih jenis item produknya. Jadi itu adalah metode mini kompetisi untuk barang atau jasa lainnya. Di sini items itu PPK, PP atau Pokja dapat menetapkan penyedia yang berbeda-beda pada setiap jenis spesifikasi pemenang mini kompetisi. Jadi items itu kalau ada 10 item, itu yang menang bisa 10 perusahaan. Nah, artinya tergantung nanti kita mau pilih mana. Mau items menang banyak penyedia atau menang hanya satu penyedia. Nah, artinya itu nanti membedakannya. Jadi items itu adalah yang menang adalah lebih dari satu penyedia. Contoh yang sederhana adalah pengadaan obat. Obat itu kan ada yang punya Kalbe Farma, ada Kimia Farma, ada apa namanya eh Sanbe Farma dan seterusnya misalnya itu ya. Nah, ketika kompetisi yang items, maka
Sunbe Pharma dia hanya nawar punyanya dia doang. Dia nggak nawar spesifikasi yang punyanya Kimia Farma begitu. Sehingga nanti akan muncul pemenangnya untuk merek obat A yang menang adalah Kalbe Farma. Merek C adalah Sunbe Farma. Yang merek D adalah eh, pokoknya penyedia yang lain. Artinya itu yang nanti Bapak Ibu sekalian tolong dicek apakah memang cocok paket kita ini pemenangnya lebih dari satu, ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah peserta kompetisi dapat menawarkan satu atau beberapa atau seluruh jenis penyedia, jenis spesifikasi. Artinya di sini penyedia itu begitu ada speknya 10, satu penyedia itu bisa nawar 10-10-nya atau saya nyawa nomor 10 aja saya karena saya punyanya cuma nomor 10. Nomor satu sampai 9, satu sampai 9 saya nggak punya. Artinya itu bisa juga. Jadi akhirnya apa? Begitu dia menang di paket nomor 10 tadi, maka dia memenuhi, maka dia sebagai pemenang paket nomor 10. Nomor 9 penyedia yang lain boleh. Nah, ada juga satu penyedia itu saya nawar semua ya. Wah, begitu ditawar semua, dia memenuhi semua, dia menang semuanya, nggak masalah. Jadi pemenangnya nanti bisa tinggal satu pemenang. Tapi di sini sekali lagi bisa pemenangnya lebih dari satu. Itu adalah nanti Bapak Ibu kalau lihat mau pilih yang itemless atau non-itemless. Sedangkan non-itemless ya itu adalah jadi misalnya spek 10 kita inginnya cuma satu perusahaan yang menang ya, yang nyediain semua. Nah, tapi tolong dicek dulu apakah banyak penyedia yang mempunyai spesifikasi yang kita butuhkan. Jangan-jangan si A hanya punya spek A, si B hanya punya spek B. Nah, kalau itu cocoknya dengan itemless. Tapi kalau ini, oh ini bisa semuanya ya. Oh ini dia punya. Oh ini berarti bisa hasil identifikasinya. Oh ini cocok adalah non itemless. Artinya semuanya penyedianya aku milih cuma satu. Karena apa? Semuanya bisa menjual produk tersebut misalnya. Nah, ini adalah yang nanti eh, menjadi pilihan Bapak Ibu PPK, PP atau Pokja pada saat memilih non-itemers. Di sini artinya peserta nanti harus menawar semua. Begitu dipilih non-itemers, maka penyedia itu pada saat menawarkan produknya, dia harus nawar semua, Pak. Dari 10 itu dia harus nawar semua. Kalau dia cuma nawar 9, maka dia nggak bisa menawar. Jadi sistemnya nggak bisa lanjut. Jadi ini kalau nanti menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian pada saat memilih non-itemers. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, di sini ketika kita bicara, jadi ada mini kompetisi barang atau jasa lain yang itemers, ada mini kompetisi barang atau jasa lainnya non-itemers. Nah, begitu sudah tadi itu ya, penyedia sudah memasukkan penawarannya, langkah berikutnya apa? Begitu tahap pembukaan Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan muncul daftar peringkat penawaran peserta kompetisi yang disusun secara otomatis berdasarkan sistem katalog. Jadi sistemnya itu nanti begitu sudah pembukaan langsung akan muncul ya. Jadi nggak perlu lagi, oh ini kita pindahin nomor satu, ini nomor dua itu enggak. Ya, jadi nanti sistemnya sudah mengurutkan secara otomatis ya. Penentuan urutan papan peringkat kompetisi pada mini kompetisi barang atau jasa lainnya yang itemers berdasarkan penawaran peserta kompetisi yang berada pada setiap spesifikasi teknis produk. Jadi kalau nanti ada 10 item, bisa saja kalau tadi itemers berarti masing-masing punya pemenang. Si A nawar merek A, si B cuma nawar merek B doang, si A nawar merek B juga gitu. Jadi di sini nanti akan muncul tampilannya per item. Item produk A yang nawar 5, item produk B yang nawar 6, item produk C yang nawar cuma satu. Nah, semacam ini akan nanti diurutkan secara otomatis berdasarkan sistem. Jadi nggak perlu kita harus mengurutkan satu-satu ya, gitu. Nah, urutan tadi, urutan tadi itu pertama adalah biasanya spesifikasinya pasti memenuhi, ya. Yang kedua adalah PDN. Jadi kalau ada produk yang nilai TKDN plus BMP-nya minimal 40% dengan TKDN-nya 25%, maka nanti dia masuk prioritas pertama. Jadi masuk urutan pertama itu. Ya.
Nah, apabila dia ada yang nawarkan di bawah 25%, maka dia nanti masuk prioritas kedua. Ada yang nawarkan prioritas di bawah apa? Di bawah apa? Yang tanpa punya TKDN, PDN aja dia masuk prioritas ketiga. Dan ada juga yang menawarkan barang impor, maka dia masuk prioritas 4. Jadi sistemnya sudah begitu dia pilih TKDN, maka TKDN-nya udah 25% plus BMP-nya berarti 40%, maka dia masuk prioritas pertama. Ini adalah urutan bagaimana sistem itu akan mengurutkan terkait dengan papan peringkat tadi. Nah, kalau untuk barang yang tidak lebih dari 1 miliar atau pengadaan jasa lainnya, maka urutan harga terendah ya, begitu TKD-nya sudah tadi, maka urutan berikutnya adalah harga terendah adalah yang paling atas. Ya, ya selama memang artinya ini adalah kalau memang barang atau jasa lainnya yang nilainya di bawah 1 miliar. Ini adalah papan peringkat yang secara sistem akan dikeluarkan. Jadi nanti Bapak Ibu semacam ini akan muncul peringkat evaluasinya papan peringkatnya semacam ini. Peringkat satu, peringkat duanya. Jadi ini yang nanti Bapak Ibu, oh ini peringkat satu, ini peringkat duanya. Nah, kalau dimanualkan, kalau dimanualkan Bapak Ibu sekalian, bentuknya kayak gini. Jadi kalau dimanualkan bentuknya kayak gini. Jadi yang nawar berapa? Ada 10 penyedia. Masing-masing produknya berbeda-beda. Ada yang laptop C, laptop D, tergantung. Volumenya sama. TKDE-nya beda-beda. Ada yang 25, 60, 55, dan seterusnya. Ada yang nol malahan. BMB-nya ada yang 15, 10, 5, dan seterusnya. Nah, di sini ada total TKDN plus BMB, ada yang 40%, ada yang 70%, 60%, 90%, sampai ada 105%. Nah, nanti ya ini kalau secara manualnya ya Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti ini kita nggak perlu mikir lagi karena nanti sistemnya akan mengurutkan berdasarkan apa namanya eh, berdasarkan sistem yang semacam ini. Jadi berdasarkan tabel semacam ini urutannya adalah PDN TKDN tadi. Ya, ya. Nah, di sini contoh. Nah, ini urutan ini, papan peringkat ini untuk yang tanpa menggunakan HEA. Jadi kalau Bapak Ibu belanja barang atau jasa lainnya di bawah 1 miliar, ya, maka tanpa ada HEA, nah, itu adalah nanti ini adalah kertas kerjanya dalam bentuk Excel-nya. Nah, yang pasti yang dilihat adalah TKD-nya. TKDN di atas 40% plus BMP, ada yang PTC, PTD, PTE, sebentar kita PTE, oh enggak, PTD walaupun TKD-nya 60%, BMP-nya cuma 10, ya. PTE 55%, BMP-nya cuma 5. Yang PTH itu TKD-nya 90%, BMP-nya 15. Jadi munculnya 105% misalnya semacam itu ya. Jadi sistem nanti akan mengurutkan mana yang akan dipilih. Jadi akan dipilih ya. Makanya akan dilihat adalah mana yang TKDN pertama dari TKDN 25% plus BMP 15%. Mana yang jadi sebenarnya ada dua di sini. 25% ya, di atas 25% dan BMP-nya 15%-nya ada 2 1 2. Wow, berpental sebetulnya. Maaf mati ya. Oke, tempat saya. Ya, Ya. Aduh. Oke, saya lanjutkan. ya, Oke ya. Gitu ya. Maaf ya oke, gangguan. Jadi ya. di sini maka nanti begitu TKD-nya sudah plus BMP ya, plus BMP udah 40%, maka nanti mana yang paling rendah nilainya? Penawaran ini untuk di bawah di bawah 1 miliar, yang di bawah pagunya 1 miliar. Maka
ini akan dipilih adalah yang urutan pertama adalah PTC. TKD-nya 25%, BMP-nya 15%, totalnya adalah 40%. Harga total penawaran dia, ya, harga satuannya plus ininya adalah 604. Sedangkan yang 90% TKD-nya tinggi, BMP-nya juga 15, tapi harganya adalah 853. Maka secara sistemnya urutan yang pertama adalah yang PTC, ya gitu. Nah, itu kalau Bapak Ibu nanti belanjanya di bawah 1 miliar, ya. Tapi kalau belanjanya pagunya di atas 1 miliar, maka nanti harus dihitung HIA-nya. Ya, ini adalah di atas 1 miliar pagunya ya. Pada di atas 1 miliar, maka nanti dihitung HIA-nya dengan diberikan preferensinya paling tinggi adalah 25%. Rumusnya HEA sama dengan 1 dikurangi KP kali harga penawarannya. Ya, ini adalah rumusnya. Nah, jadi di semacam ini, contoh, ini adalah belanja di atas 1 miliar. Sistem, ya, ini Excel-nya, dalam bentuk Excel-nya, mengurutannya berdasarkan apa? Tadi dihitung dulu HIA-nya, Pak. Dilihat dulu nilai TKD-nya, ya. Produknya udah sesuai, lihat dulu TKD-nya. Ya, kalau kayak gini HIA nggak ngeliat BMP-nya, dia ngelihat TKD-nya, ya. Terus dilihat nanti akan muncul adalah harga satuan preferensi. Harganya berapa? Nanti dihitung HIA-nya, Pak. Ada rumusannya. Nah, harga satuannya 26 juta, TKD-nya 60%. Ya, nanti dibuat rumus itu, dihitung rumusnya. Ada rumus HIA-nya, ya. Nanti akan ketemu total harganya berapa. Yang paling rendah setelah dihitung HIA-nya itu adalah nanti urutan pertama. Jadi yang 2 juta 2 miliar 221 setelah dihitung pakai HIA. Ya, gitu. Nah, kalau kita lihat harga, nah, harga harga yang paling rendah mana di sini? Ini adalah nomor ini kan TKD-nya 0, jadi kita nggak hitung HIA-nya. Nah, ini yang paling rendah adalah yang 2.810. Harusnya kan dia yang urutan yang pertama. Tapi karena ini adalah nilainya di atas 1 miliar dan diberikan penilaian HIA-nya, maka 2,81 ini nanti begitu di HIA-nya jadi 2,2 miliar 425. Sedangkan yang 2 miliar 611 tadi plus ongkos kirim itu nanti HIA-nya menjadi 2 miliar 221. Maka sistem PTD itu akan pasti nomor satu urutannya. Jadi nanti tolong Bapak Ibu, tolong lihat urutan yang paling pertama pasti apa? TKDN, terus nanti kalau dia di atas 1 miliar nanti ada hitungan HEA-nya. Jadi ini adalah alur daripada kertas kerja penetapan papan peringkatnya. Nah ini ngitungnya. Nah kalau manual kita ngitung. Nah, cuma di katalog versi 6 ini, itu yang ngitung adalah sistem. Jadi kita nggak ngitung lagi. Tapi kalau menghitung semacam ini, Pak, ya, saya contohkan adalah yang 60%, PTD. TKD-nya 60%, dia harga satunya 26 miliar, 26 juta. Nanti berapa penawaran dia totalnya adalah 2 miliar 611 plus ongkos kirim. Berapa HYA-nya? Dari sini kita bisa hitung. Tadi TKD-nya berapa yang ditawarkan? 60%. Preferensi diberikan paling tinggi berapa? 25%. Kita masukin rumus. TKDN kali preferensi tertinggi. 60% kali 25% ketemunya 0,15. Masukin rumus HIA-nya. 1 dikurangi 0,15 kali harga berapa? 2, ini kebanyakan 0 ini kayaknya. 2 miliar 600 kebanyakan 0 nih. 20 sorry. 26 harusnya 26 juta ya, 26 juta ini. Ya, nanti kali volumenya ya. Oh, ini dikalikan volumenya 26 juta kali 100 nanti ketemunya adalah 2 miliar 600 juta. Nah, ini di luar ongkos kirim ya. Ongkos kirimnya nggak masukin di dalam menghitung hayanya. Begitu kita hitung 1,05 itu nanti 1 dikurangi 0,5 nanti ketemu berapa dikalikan 2 miliar 600 juta ketemulah adalah HIA-nya adalah berapa 2 miliar 210 juta. Jadi ini yang paling kanan 2 miliar 221 juta. Nah, kalau kita manual kita ngitung satu-satu itu Pak.
Jadi artinya apa? Penawaran tertinggi, penawaran tertinggi belum tentu jadi urutan pertama. Bisa juga penawaran tertinggi jadi urutan pertama. Karena apa? HIA-nya sudah memenuhi komponen ini sehingga nanti menjadi total harganya jadi lebih rendah. Tapi ini hanya hitungan HIA-nya saja ya. Tetap harga barangnya adalah harga 2.611.000 ini, 11 juta ini plus ongkos kirimnya. Ini adalah sistem yang akan mengurutkan ya. Nah, kalau kita ngitung semacam ini. Ya. Nah, dari papan peringkat tadi ya sudah muncul papan peringkat ya, kita alurnya begitu muncul papan peringkat ya. Kalau sistem kan udah ngeliat aja, oh, udah jadi gitu. Tapi itu sistemnya tadi membacanya ya. Nah, langkah pertama adalah apa? PPK, PP atau Pokja memilih calon pemenang kompetisi dengan melakukan evaluasi pada peringkat pertama. Jadi yang dipilih evaluasi itu adalah peringkat pertama tadi, Pak. Asumsinya adalah apa? TKDE-nya udah masuk 25 plus 15 tadi, ya. Spesifikasinya memenuhi. Terus apa tadi? Harganya adalah harga terendah kalau memang di bawah 1 miliar atau harganya HIA-nya paling rendah setelah dihitung HIA-nya semacam itu. Ya. Nah, dari hasil evaluasi terhadap peserta kompetisi tersebut, yang terdapat penawaran yang tidak sesuai atau peserta memiliki status daftar hitam sehingga tersebut dapat digugurkan, Pak. Nomor satu dicek, wah daftar hitam gugur ya. Yang dicek ternyata spesifikasinya tidak sesuai. TKD-nya katanya ngomong A, kok jadi TKD-nya begitu kita cek B. Walaupun saat ini di katalog versi 6 itu sudah dilakukan kurasi terkait dengan TKD-nya semacam itu. Tapi kan ada beberapa yang memang tadi itu iseng aja teman-teman pelaku usaha. Nah, begitu itu tidak sesuai, spesifikasinya tidak sesuai, maka nanti gugur. Berarti begitu gugur, ya tulis ditolak atau kita gugurkan, baru nanti panggil nomor 2. Ya. Jadi Pokja, PPK atau PP melakukan evaluasi pada peserta berikutnya. Jadi, nah kalau nomor 2 juga gugur, nomor tiga juga gugur, ya nomor 4. Bahkan bisa sampai nomor 15, tergantung nanti apakah itu memang benar tidak memenuhi misalnya. Ini yang mungkin akan terjadi pada saat Bapak Ibu melakukan evaluasinya. Nah, ya. Evaluasi ini adalah tadi evaluasi penawarannya, ya yang dievaluasi apa? Yang berikutnya adalah evaluasi teknis. PPK atau PP atau Pokja melakukan evaluasi teknis dengan memeriksa pemenuhan spek teknis produk yang ditawarkan oleh penyedia serta persyaratannya dari penawaran peserta kompetisi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PPK, PP atau Pokja pada saat membuat paket. Jadi tolong dicek, adakah persyaratan-persyaratan yang ditambahkan pada saat Bapak Ibu menyusun spesifikasi teknis tadi. Oh, ini harus minta ini misalnya, artinya itu yang nanti diperhatikan. Ya, ini yang nah Pokja, PP atau PPK perlu juga dapat juga memeriksa seluruh data spesifikasi yang disampaikan peserta kompetisi, termasuk dokumen tambahan brosur, data informasi, dan seterusnya apabila memang belum diunggah atau diunggah di dalam produk-produk yang sudah tayang tadi. Nah, kalau menurut PPK, Pokjanya masih dianggap ragu, maka diperkenankan untuk melakukan klarifikasi teknis terhadap peserta kompetisi apabila hal tersebut diperlukan klarifikasi. Nah, hasil klarifikasi nanti dibuatlah dokumen berita acara klarifikasi yang ditandatangani oleh PPK, PP Pokja, dan peserta kompetisi. Apabila memang penyedia tidak bersedia, maka cukup ditandatangani PPK, PP atau Pokja pemilihannya. Ya, apabila hasil klarifikasi tidak memenuhi persyaratan, maka dinyatakan gugur. PPK atau Pokja atau PP-nya memanggil peringkat peserta berikutnya. Nah, sudah, itu adalah dicek teknisnya. Nah, yang cek berikutnya adalah cek produk dalam negerinya. Tadi dicek ya. Ini kok
tulisannya TKDN-nya 80, kita cek ternyata beda. Nanti Bapak Ibu harus melakukan pengecekan ke web TKDN. Apabila Bapak Ibu menemukan ketidaksesuaian terkait dengan sertifikat TKDN, Bapak Ibu klik di fitur laporkan, biar nanti LKPP dan Telkom untuk menindaklanjuti terkait dengan indikasi penggunaan TKDN yang tidak sertifikat TKDN yang tidak sesuai. Nah, ini adalah contoh tampilannya pada saat Bapak Ibu melakukan evaluasi eh, kompetisinya, ya. Ini tampilannya. Jadi nanti di sini spesifikasi yang kita punya, ya, kan kita nyusun nih spek awal ngisi di dalam tabelnya atau yang nanti diupload, nah, nanti akan dibandingkan spek yang ditawarkan. Loh, ini yang gue minta putih dia tawarin gold. Gue minta 5 RAM dia nawarin ini. Saya minta ini. Kalau nggak sesuai ya sudah, Bapak Ibu bisa tolak, namanya gugur. Ya, tapi kalau dia lulus sesuai, tinggal klik tunjuk sebagai pemenangnya. Jadi kalau nomor satu sudah jadi pemenangnya, nggak usah panggil nomor dua, nomor tiga. Karena apa? Pasti nomor satu adalah sudah sesuai tadi. Ini adalah contoh pada saat teman-teman lagi melakukan versi. Setelah selesai, baru nanti ditetapkan oleh pemenangnya. Pokja BP menetapkan calon pemenang pada setiap itemnya. Ya, karena ini tadi sifatnya item, maka per itemnya akan ada pemenangnya. Kalau ada 10 item, maka akan muncul 10 pemenangnya. Bisa saja pemenangnya semuanya satu penyedia atau beberapa penyedia yang berbeda. Ya, setelah itu nanti ditetapkan sebagai calon pemenang, nah nanti baru dikirim ke penyedianya. Minta konfirmasi, bersedia nggak melanjutkan proses ini. Kalau mereka tidak bersedia, mereka nggak respon. Selama 3 hari, maka paketnya dinyatakan batal basis sistem. Tapi kalau dia sudah menyatakan menerima, maka peserta akan dilanjutkan nanti dengan penandatangan surat pesanan. Ya, artinya itu dibolehkan. Apabila peserta komisi yang ditetapkan calon pemenang menolak penetapan atau tidak memberi jawaban sebagai pemenang kompetisi, ya maka PP APK melakukan proses evaluasi penawaran terhadap peringkat sebelumnya. Jadi masih boleh memanggil calon penyedia selanjutnya dan menetapkan calon pemenang kompetisi barunya. Nah ini tolong nanti cek yakin nggak sesuai nggak semacam itu. Setelah ditetapkan, ya nanti peserta yang kalau yang lanjut kalau yang menolak. Nah peserta kompetisi yang menolak penetapan atau tidak memberikan jawaban tadi, ya, alasan tidak terima, maka bisa juga nanti dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan. Bisa diusulkan daftar hitam, penurunan produk, dan seterusnya. Hasil penetapannya diumumkan pada aplikasi katalog. Nah, ini saat ini fiturnya belum tersedia, mudah-mudahan nanti akan muncul fitur pengumuman terkait dengan pemenang kompetisinya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada proses yang dimungkinkan melakukan pembatalan. Kesalahan proses evaluasi. Oh salah gue evaluasi, dibatalin. Oh ternyata nggak ada yang menyampaikan penawaran, dibatalin, dipanjang, dikasih kesempatan, baru kalau nggak ada baru dibatalkan. Tidak ada yang lulus, gugur-gugur semua. Nah ini adalah hal-hal yang nanti bisa menjadi indikasi pembatalan kompetisinya. Berikutnya, ya, PPK kemudian melakukan minkomisi kembali. Nah, kalau memang batal, gagal tadi, PPK atau Pokja bisa melakukan mini kompetisi kembali menggunakan metode e-purchasing lain atau menggunakan metode pemilihan yang lain, misalnya tender, tender cepat, dan seterusnya. Itu adalah items, Pak. Nah, kalau yang non-items sifatnya sama, Pak. Papan peringkatnya sama, hanya bedanya nanti yang menawarkan itu hanya satu. Jadi ketika ada 10 item produk, maka penyedia itu wajib menawarkan secara keseluruhan. Nah, urutannya kalau di dalam tabel ini ada urutannya. Pertama adalah PDN lagi. Nanti dikasih bobot 50%. Kalau dia nawarkan TKD-nya di atas 25%, dikasih bobot 3. Di bawah 25% dikasih bobot 2. Tanpa TKDN dikasih bobot 1. Dengan kalau produk impor dikasih 0. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa menghitung sendiri. Oh, ini 25%, dapat nilai 3. Nah, ini rumusnya. Total skor produk dibagi total skor produk tertinggi dikali 100 dikali bobot. Nah, ini mumet juga kalau kita ngitung sendiri ya. Nah, ini nanti sistemnya akan menghitung Bapak Ibu sekalian. Tapi ini adalah rumusannya. Nah, setelah hitungan PDN-nya tadi, dihitung juga harganya. Dapat bobotnya berapa? Harganya 50%. Harga penawaran terendah
dibagi harga penawaran I kali 100 kali bobot itu nanti akan menjadi urutan pagunya. Jadi kalau nanti belanjanya di atas 1 miliar pagunya, maka produknya nanti penawaran I-nya nanti menggunakan HEA juga. Ada hitung-hitungannya. Nah, seperti apa? Nah, ini nanti kalau hitungannya HEA-nya, sehingga nanti eh, apa skor harganya akan dapat bobotnya 50%. Ini adalah rumusnya. Nah, ini. Nah, hasil tadi itu ya akan muncul skor peringkat. Jadi peringkatnya itu peringkat PDN tadi baru perangkat harga. Nah, itu adalah rumusannya. Bagaimana menghitungnya? Semacam ini Bapak Ibu sekalian. Contoh, ini nilainya di bawah 1 miliar. Ya, ya. Begitu ada kompetisi, ya. Nah, misalnya PTG, dia nawarkan produknya TKD-nya berapa? 28%, 30%, 25%. Ya. Nah, berapa bobotnya? Kan tadi di atas berapa bobotnya? Di atas 25% dapat berapa? 3. Ya, di bawah 25% dapatnya 2. PDN 1, impor 0. Nah, otomatis ini karena 28%, 30%, 25% dikasih 3, 3, 3. Maka total skor PDE-nya adalah 9. Nah, nah, baru nanti dirumuskan, ketemulah dia dapat kali bobotnya dapatnya 50. Nah, itu adalah bobot menghitung bobot PDE-nya. Nah, ini rumusnya. Tadi skornya 9, ya. Diketahui skornya 9, total produk tertinggi 9, ya. Wah, nah ini 9 dibagi 9 kali 100 kali 50% dapatnya 50. Jadi ini adalah nilai, kenapa dibandingnya 9? Karena kalau kita lihat di angka tengah nih, setelah 333 ini, paling tinggi adalah bobotnya 9, Pak. Yang lain kan 6, 5, 5, 4. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti totalnya, karena yang kita contoh adalah PTG, dia dapat 9. Ya, skor produk tertinggi PDE-nya berapa? 9 juga. Maka 9 dibagi 9 kali 100 kali 50% ketemunya 50. Nah, nanti Bapak Ibu coba hitung sendiri ya. Nanti bagaimana menghitungnya. Itu kalau di bawah 1 miliar. Kalau di atas 1 miliar berapa? Gimana? Sama. Oh, ini harganya ini. Sorry. Oh, ini harga rayanya ya. Nah, ini harganya berapa? Nah, ini dihitung, Pak. Misalnya adalah PTA, harga terendah berapa? Dicari dulu semua yang menawar, sistemnya akan mencari 715 juta 850 ya. Nah, PTG dia tawarnya adalah 756 juta ya. Nah, dia dapat bobotnya berapa? 47,34. Dari mana? Nah, ini rumusnya. Harga penawaran terendah 715 juta 850. Harga penawaran produknya adalah 756, bobotnya 50%, tinggal masukin rumusnya 715 dibagi 756 kali 100 kali 50% ketemu adalah 47,34. Nah, sama Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu total PTG adalah urutan pertama. Kenapa? Antara harga PDE-nya dengan harganya ketemu adalah totalnya 97,34. Ini adalah menghitungnya. Seandainya kita yang nanti suruh menghitung, saya yakin itu nggak kelar-kelar hitung-hitungnya ya. Jadi ini adalah sistem yang sudah difasilitasi di dalam versi 6, sehingga nanti ini sekali lagi memudahkan Bapak Ibu sekalian. Tapi inilah alur membacanya. Biar kok ini urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan gitu ya. Nah ini sama. Kalau di atas 1 miliar, kalau yang TKD-nya sama ya, bobotnya PDN tadi sama, rumusnya sama. Nah baru ya, ya ini contoh. 288 tadi, ya bobotnya tadi udah sama, ketemu 9, dapatlah 50. Nah, ini rumusnya sama. Nah, ini 1 miliar baru harganya. Nah, harganya, nah kita lihat contoh salah satu, dihitung HIA-nya. Nah, ini rumusnya, Pak. 31%, preferensi 25. 31 kali 25%, ketemu dari 0,31, kalau menit ketemu ada 0,075. HIA-nya berapa? 1,075 dikali 15 juta. Di luar ongkos kirim ya, ketemunya HIA-nya adalah 13.837. Ya, ketemulah di sini Bapak Ibu sekalian ya. 13.857 ini 500. Ini adalah hitungan HIA-nya. Nah, skor harganya dihitung juga tadi. Harga penawaran dia punya apa? Harga penawaran ini produknya berapa? Ketemulah.
Dirumuskan rumusnya ketemu adalah 49. Kita lihat 49 berapa? Nah, 49 di sini 49,03. Nah, di sini ketemulah 49,03 atau 49,0259. Jadi ini adalah urutan Bapak Ibu sekalian atau PDN dari itu adalah yang non items. Nah, ya. Setelah nanti diurutkan papan peringkatnya akan muncul peringkat satu, peringkat dua dan seterusnya. Proses evaluasinya sama kayak tadi. Kalau dia nggak lulus, ya gugur, panggil nomor berikutnya dan seterusnya. Ya, ini artinya adalah proses-proses. Kalau nanti Bapak Ibu pada saat setelah evaluasi ini Bapak Ibu juga bisa mengklarifikasi kalau memang pada saat evaluasi teknisnya. Nanti diklarifikasi, dibuatkan berita acaranya. Nah, setelah teknisnya lulus, baru nanti evaluasi produk dalam negerinya benar nggak TKDE-nya. Kalau nggak sesuai, tolong laporkan. Nah, evaluasinya semacam itu. Setelah itu baru ditetapkan pemenangnya. Pemenang nomor satu, apa nomor dua, apa nomor tiga. Nah, ini tadi jangan lupa penyedia ketika setelah ditetapkan pemenang punya waktu paling lambat 3 hari kerja. Kalau nggak nanti batal by system. Jadi tolong nanti ketika sedang berproses, sedang negosiasi atau mini kompetisi, tolong dicek, selalu cek di katalognya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga ada hal ketika peserta yang ditetapkan calon pemenang menolak penetapan atau tidak memberikan jawaban dalam waktu kurang lebih 3 hari kerja tadi, maka PPK PP Pokja akan melakukan proses evaluasi terhadap peringkat sebelumnya. Sebelumnya ya, tadi misalnya nomor 5, 1, 2, 3 gugur. Nomor 5, ternyata dia nggak ada respon sama sekali, panggil lagi nomor 6. Ya, peserta komisi yang menolak penetapan ataupun tidak memberikan jawaban sebagai pemenang di atas dengan alasan tidak dapat terima, maka dapat diusulkan sebagai kenakan sanksi sesuai dengan ketentuannya. Hasil penetapan pemenangnya nanti diumumkan di dalam katalog elektroniknya. Nah, pembatalannya sama, ada beberapa, dimungkinkan ada pembatalannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan baca kembali. Langkah habis dibatalkan apa? Bisa menggunakan mini kompetisi kembali, mau menggunakan metode purchasing lain, ini mengikuti kompetisi, saya pakai ganti nego ya misalnya. Silakan saja. Itu menjadi pilihan atau karena ini atau menggunakan pemilihan, wah udahlah kompetisi gagal, gue pakai tender cepat. Aku pakai tender misalnya semacam ini. Ini menjadi tindak lanjut terkait dengan pembatalannya. Bagaimana konstruksi? Ya, masih cukup waktu saya Pak Bowo. Nah, 5 menit, Pak Widi. oke, ya oke. Konstruksi juga sama. Polanya pada saat membuat paketnya sama, hanya beda sedikit saja. Di sini adalah begitu buat RUP, buat ini, nanti ada detail pekerjaan konstruksinya. Di sini ada kualifikasinya, termasuk pembayarannya sekaligus atau pembayaran bertahap. Ada pemilihan lokasi, ada penyelesaian pekerjaan, kapan diselesaikan pekerjaannya, dan di sini adalah dokumen yang nanti diupload. Ya, jadi ada nanti dokumen namanya dokumen kompetisi, baik itu ada DED, BOQ kosong misalnya, gambar atau hal-hal yang lain dabut itu nanti bisa masukkan di dalam dokumen, termasuk syarat-syarat yang lain, misalnya mau dibutuhkan di dalam proses kompetisi pekerjaan konstruksi itu. Nah, begitu sudah proses sampai penyedia memasukkan penawaran, begitu pembukaan, maka akan otomatis secara sistem akan muncul peringkat secara kompetisinya, ya. Ya, dengan menurutkan penawaran pertama mulai dari harga penawaran terendah. Nah, kalau konstruksi ngambilnya adalah mulai harga penawaran terendah. Ya. Jadi akan urutannya misalnya ini PTA nawarnya 236,1 kok penawaran apa ininya? Sebentar, potensi tidak wajar. Oh, harganya 203,61 ya, penawar terendah. PTB penawar nomor 2 215, PTC 226. Jadi urutannya otomatis langsung kalau konstruksi adalah penawar terendah. Nah, ini bedanya kalau di barang atau jasa lainnya tadi ya. Nah, setelah muncul papan peringkat tadi, akan muncul peringkat jadi langsung konstruksi penawar terendah tadi, ya. Nah, nanti Pokja memilih calon penyedia dengan melakukan evaluasi pada pasti adalah yang peringkat pertama dulu. Apabila hasil evaluasinya tidak sesuai atau dia masuk daftar hitam, maka digugurkan. Ya, akan melakukan evaluasi. Eh, Kalau memang gagal, maka manggil penyedia berikutnya. Nah,
Apa yang harus dilakukan pada saat evaluasi adalah pertama setelah nanti muncul papan peringkat tadi, panggil nomor satu, cek adalah SKP-nya. Nah, SKP-nya, kalau SKP-nya nol, maka peserta tersebut digugurkan. Jadi nanti Bapak Ibu, nah SKP ini saat ini belum basis sistem. Jadi penyedia nanti harus upload SKP yang mereka yang punya. Nah, ini yang perlu kehati-hatian. Kadang-kadang banyak sekali teman-teman penyedia itu menyampaikan SKP-nya tidak memenuhi. Nah, masalahnya juga kita nggak punya data. Nah, kedepannya mudah-mudahan SKP ini by system. Jadi dia udah tahu nih, dia lagi punya 5 paket, 10 paket. Ini kategori usaha kecil, non kecil itu sudah by system, tapi saat ini belum. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti begitu sudah SKP-nya memenuhi, cek lagi adalah teknisnya, cek bandingkan produknya, speknya, ya, memeriksa seluruh datanya, brosurnya, data informasi lainnya, ya. Kalau memang ragu, klarifikasi apabila hal-hal yang perlu nanti begitu ada klarifikasi dibuatkan berita acara klarifikasi, ya. Nah, sama kayak tadi, apabila tidak memenuhi persyaratan, maka dapat juga penyedia digugurkan, panggil penyedia berikutnya. Evaluasi harga, nah ini tadi kan muncul tuh penawarannya di bawah 80%. Begitu di bawah 80%, Bapak Ibu harus melakukan namanya evaluasi kewajaran harganya. Wajar nggak harganya? Apa yang dilakukan? PPK, PP memilih meminta struktur harganya, meneliti dan meneliti kewajarannya, mengevaluasi alasannya, harga satuannya, harga penawarannya, harga dan seterusnya. Ini repot buat PPK sendiri, ya. Makanya nanti ada tugas baru di Pokja, ya, artinya itu menjadi memudahkan nanti buat teman-teman PPK untuk melakukan evaluasi kewajaran harga. Ini contoh saja, pagunya 260, penyedia nawarnya adalah 200.361. Begitu dihitung cuma 77,606%, maka potensi tidak wajar. Sistem nanti akan memberikan warna potensi tidak wajar. Kenapa? Pagu apa ininya di bawah apa harganya di bawah kewajaran harga. Nah, ini akan muncul di dalam sistemnya semacam itu ya. Ini contoh. Kalau sudah diperiksa teknisnya semuanya, baru nanti ditetapkan pemenang. Nah, karena konstruksi adalah sifatnya non-items, jadi pemenangnya cuma satu, Pak. Sebab nanti kalau semua ada 100 pekerjaan, ada 100 penyedia, itu nggak jelas di dalam pekerjaan konstruksinya. Maka penyedia itu harus menawar, kalau ada 100 item, maka penyedia harus menawar 100 item, dan yang menang hanya satu penyedia yang menawar semuanya, yang memenuhi persyaratan tadi, harganya yang sudah sesuai dengan penawaran tadi, yang hasil evaluasi kewajaran harga dan seterusnya. Ya, itu artinya cuma satu. Sekali lagi, ketika sudah ditetapkan, paling lambat 3 hari kerja mereka juga harus respon. Kalau nggak dapat, batal secara sistem. Dan ini seterusnya sama seperti tadi proses yang di pekerjaan konstruksi. Hasilnya nanti diumumkan pada aplikasi katalog. Mudah-mudahan akan segera muncul fitur untuk mengumumkan atau ada fitur langsung muncul pengumuman hasil mini kompetisinya tersebut. Nah, konstruksi juga sama, Bapak Ibu, prosesnya dapat juga dilakukan pembatalan ketika memang ada beberapa kendala, kesalahan evaluasi, tidak ada yang menawar, tidak ada peserta, ada KKN, PA menolak kalau nilainya di atas 100 miliar, ada realokasi anggaran, dan seterusnya, bisa saja dibatalkan di dalam proses kompetisi tadi. Tindak lanjutnya, ya karena bisa batal, nggak selesai, atau melakukan mini kompetisi lagi, melakukan purchasing dengan metode negosiasi, atau menggunakan metode yang lainnya. Kurang lebih itu, Bapak Ibu sekalian, gambaran singkat bagaimana tata cara evaluasi pada mini kompetisi. Nah, papan-papan peringkat tadi itu, kalau kita nyusun, mumet tuh. Begitu pembukaan susun dulu, bikin tabel. Aduh, luar biasa itu. Nah, ini sudah difasilitasi sistem, kecuali tadi SKP yang memang belum di basis sistem. Tapi mudah-mudahan segera itu dari sistem sehingga nanti memudahkan kita juga. Saya tinggal masukin produk, saya tayangkan, siapapun yang menawar harga terbaik sudah kita lakukan cek klarifikasi, memenuhi ya sudah selesai. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan katalog versi 6 akan memudahkan Bapak Ibu di dalam proses pengadaan barang dan jasanya, dan mini kompetisi adalah pilihan. Ya, pilihan, tidak wajib. Silakan kalau memang menurut Bapak Ibu paling cocok adalah dengan kompetisi, silakan kompetisi.
Tapi semuanya menjadi analisis yang nanti Bapak Ibu harus tentukan paling cocok apa, kompetisi atau negosiasi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Bowo. Terima kasih untuk Bapak Wiji dan ini telah menyampaikan pemaparan materinya secara rinci dan jelas sehingga menambah pemahaman kita mengenai evaluasi di advokasi mini kompetisi berdasarkan peraturan KPP nomor 93 tahun 2025. Bapak Ibu semuanya, sekarang kita langsung masuki ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi tanya jawab dengan ketentuan yang pertama resen, kemudian menyebutkan identitasnya terlebih dahulu, dan mengajukan pertanyaan secara singkat dan jelas. Saya persilakan kepada peserta untuk bertanya. Silakan Pak. Ada satu yang sudah ada resen. Sepertinya ada poin dan semuanya. Pak Nosin, silakan Pak Nosin. Bisa dibukakannya. Perkenalkan diri, ajukan pertanyaan. Silakan Pak. Terima kasih. Suaranya putus-putus nih, Pak Bowo kelihatannya. Iya Pak Bowo, Bowo juga suaranya. Ya. Suara saya jelas, Pak? Jelas Pak Nosin. Oke. Terima kasih Pak Bowo, Pak Pidi. Ini bosan nih Pak Pidi nih. Ini Pak Nosin sahabat saya Jadi, ini. iya, oke. Jadi gini, kita hanya diskusi Pak Pidi. Ini hanya diskusi aja. Saya udah baca juga peraturan KPP nomor 93 itu ya. Terkait dengan pekerjaan konstruksi, eh, dia kan tidak lagi itemized ya, nggak ada dikenal itemized pekerjaan konstruksi itu. Yang jadi pertanyaan saya, kalau untuk pekerjaan konstruksi itu kan itemnya banyak sekali. Kalau kita menggunakan mini kompetisi, eh, apakah penyedia itu bisa menawarkan terhadap item produk yang kita tayangkan, item pekerjaan yang kita tayangkan, yang kita butuhkan, kalau eh, dia belum menayangkan. Karena mungkin aja ternyata dia ada yang ada yang tidak tawar. Sebenarnya dia bisa itu pekerjaan-pekerjaan itu sebenarnya pada prinsipnya penyedia itu pasti bisa untuk pekerjaan. Nah, apakah dia bisa menawarkan ataukah dia bisa eh, mengupload kembali untuk item yang baru tadi yang dia tawarkan. Ternyata ada item A nih untuk item pekerjaan konstruksi. Ternyata, ada pekerjaan sambil pengurugan nih. Dia lupa tuh, belum menawarkan. Bisa nggak dia menayang kembali sehingga dia bisa menawarkan pada waktu kegiatan itu sudah ditayangkan oleh PPK. Malah saya juga tajari tuh, nggak ketemu tuh. Terus solusi bagaimana kalau teman-teman penyedia itu, kalau sambil contoh untuk pekerjaan konstruksi yang banyaknya itemnya mungkin sampai ada 100, kita kan nggak mungkin mengecek menjadi mana sih yang bisa melaksanakan untuk 100 item kerjaan ini semuanya kan nggak mungkin satu persatu kita lihat. Nah, saya mana kepikiran itu agak sulit amat ya kalau itemnya terlalu banyak. Itu baru kalau untuk kerjaan yang lebih besar lagi. Nah, itu ya. Nah, bagaimana kalau itemnya mungkin lebih dari 100, kita kan nggak mungkin mengecek apakah ada satu atau lebih penyedia yang telah yang menawarkan untuk seluruh item yang kita miliki atau tidak. Kan agak susah juga tuh kita memfilternya. Kadang-kadang kita langsung aja tuh kita umumkan saja, kita berspekulasi. Nah, itu pertanyaan saya tadi itu. Bagaimana kalau penyedia ternyata dia ada item pekerjaan yang tidak dia tawarkan, tidak dia tayangkan. Kemudian apakah dia bisa nggak menayangkan untuk item tersebut sehingga dia bisa ikut menawarkan seluruh item pekerjaan yang dibutuhkan oleh PPK. Sedangkan pekerjaan ini sudah diumumkan nih. Kalau yang digambarkan sekarang di dalam peraturan itu saya nggak menemukan tuh. Oh, nggak ada ya. Nah, sehingga logika saya penyedia harus sudah menayangkan seluruh item pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh PPK. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan evaluasi wajar harga tadi, ini untuk pekerjaan yang di bawah 80% itu, apakah ketentuan sama dengan proses tender konstruksi yang biasa? Apabila harga harga evaluasi wajar harga itu ternyata lebih tinggi daripada penawar mereka, tanpa ada keuntungan.
Kalau karena saya lihat itu nggak ada kalimat tanpa keuntungannya tuh di situ di dalam perkara KPP nomor 93. Kalau di dalam apa di dalam dokumen itu kan sebenarnya yang tender tuh ada tanpa keuntungan itu digugurkan. Kalau dia ternyata hasil evaluasi kewajaran harga itu ternyata lebih tinggi tanpa kita kasih keuntungan dibandingkan peramal dia, maka digugurkan. Tapi kalau di dalam ini nggak ada. Nah, mohon keterangannya apakah sama atau mungkin memang harus seperti itu tuh. Kalau di dalam perkara KPP ini yang 93 itu tidak ada kata-kata kalimat keuntungan tuh untuk evaluasi kewajaran harganya. Nah, makasih Pak. Makasih Pak. Ya, ya, Baik, oke. Silakan Pak Widi. Ini baik. sepertinya pengajuan ya, beberapa kerjaan subsidi. Silakan Pak Widi. Ya, baik, Pak Bowo. Pak Bowo izin suara di Pak Bowo suaranya putus-putus dan Putus mengemah. ya. Ya, nggak Oke. apa-apa. Oke. Baik, Pak Nusin, mungkin yang pertama adalah begini. Saya ingat dulu di versi 5 itu, saya bicara versi 5 dulu yang hari ini ditutup ya. Itu dulu penyedia yang nggak bisa, yang belum nayangin produk, itu pada saat begitu ada yang mengundang dia kompetisi, mereka bisa membuat produk baru. Langsung dipilih pada saat itu. Ya, ini yang apa di versi 5. Di versi 6, bisa nggak penyedia bikin produk baru? Bisa. Cuma masalahnya sekarang adalah sifatnya adalah kurasi ini. Jadi ketika ada item yang baru yang belum tayang, ya belum tayang, begitu dia mau ada, wah ini ada, wah padahal gue 100 punya nih, yang satu doang nggak punya. Ah, begitu dia menayangkan produk, ya menayangkan produk. Nah, sifat saat ini produk kan nggak langsung tayang. Nah, itu ada namanya kurasi, ya. Nah, ini yang saya khawatirkan nanti, begitu dia ini akhirnya nggak ada yang mempunyai 100 item tadi. Ya, ya karena apa? Sifat dia nggak bisa langsung otomatis menayangkan produknya itu. Nah, itu Pak. Jadi saat ini secara prinsip penyedia itu bisa Pak menambah produk baru itu bisa, ya. Mengedit produknya yang A menjadi B itu bisa pada saat dia menawarkan itu. Cuma pada saat untuk yang baru itu, yang ketika dia harus ketika dia upload baru itu yang agak rumit adalah harus ada kurasi. Kurasi itu saat ini seingat saya ada 3, ya TKDN, TKDN, terus merek sama SNI. Kalau dia jualan ada TKDN, ada merek, ada SNI, biasanya kurasi pasti harus ada kurasi itu. Itu. Itu artinya secara prinsip bisa, Pak. Cuma tadi sekali lagi saat ini yang saya tangkap itu mereka ketika menambah produk baru perlu waktu. Nah, ini yang harus nanti perlu dihati-hati juga. Artinya PPK kira-kira paling cocok nggak sih ini jadi katalog, konstruksi jadi belanja lewat katalog. Nah, gitu. Oh, 100 item. Nah, menurut PPK, wah ini nanti kalau nggak begitu dicek dari 100 item cuma ada 50. Yang 50 bagaimana ini? Nah, adanya berarti kan ada indikasi-indikasi nanti akan mengalami kegagalan. Artinya bisa saja justifikasi itu nanti menjadi pilihan ke metode yang lain. Kan gitu. Ya. Nah, malah kami ada beberapa ini, Pak, pengalaman. Kami sounding dulu, Pak. Jadi kami mau bangun ini saya mau bangun nih. Hmm, nanti akan dilakukan kompetisi. Nah, kami undang tuh pelaku-pelaku potensial. Nih, spek saya begini. Saya kasih tuh. Silakan masukkan spek ini dalam katalog sesuai dengan kategori-kategorinya tadi. Nah, begitu sudah kita tunggu seminggu 2 minggu, rata-rata sudah pada masukin, baru kita melakukan kompetisi. Itu juga salah satu upaya bahwa kita memberikan peluang yang sama, Pak. Itu pernah kami lakukan semacam itu, ya di versi 5 dulu, karena kami kan yang menginisiasi dulu ada katalog sektoral dulu. Itu, Pak. Jadi itu ya, artinya dimungkinkan teman-teman penyedia itu menambah item produk baru terkait dengan apa namanya ketika ada spek yang belum tayang di dalam
di dalam katalog versi 6-nya. Tapi sekali lagi perlu kehati-hatian ya. Kenapa? Karena tadi itu banyak sekali yang memang apa tadi harganya itu tayangnya itu perlu kurasi dari PT Telkom dan seterusnya itu Pak. Ya, jadi itu hal yang perlu disikapi. Jadi boleh saja akhirnya Pak, boleh nggak saya nggak pakai itu ya boleh saja. Itu menjadi pilihan ya, pilihan buat Bapak Ibu sekalian pada saat melakukan memilih paling ideal kita menggunakan apa. Yang kedua DEKH ya. Jadi begini, sistem ini itu udah melakukan secara ini. Ketika dia menawar di bawah 80%, sistem udah ngasih warning warna merah. Tadi itu harga tidak wajar. Begitu tidak wajar, apakah ini menggunakan SE4 dulu terkait dengan apa evaluasi kewajaran harga ini kan gitu. Secara prinsipnya sama, Pak. Cara prinsipnya sama untuk memastikan bahwa nanti harga itu wajar kan gitu. Walaupun tadi kalau kita lihat di KPK 93 itu memang tidak menggambarkan secara detail, kita di situ hanya sifatnya cuma klarifikasi sejarah kan gitu Pak ya. Sifatnya aja klarifikasi mana tadi ya, evaluasi kewajaran harga. Data bentar saya lihat di sini ya. Saya coba share sedikit lagi. Ya. Jadi di sini PPK atau Pokja hanya akan melakukan evaluasi kewajaran harga terlebih dahulu apabila terdapat penawaran di bawah 80%. Yang dilakukan apa? Satu, PPK, PP Pokja pemilihan meminta struktur pembentuk harga dari produk yang ditawarkan. Otomatis kan dia bawa Pak dokumennya itu Pak. Pasti kan analisanya ada harga pembentuknya, untungannya dan seterusnya. Ya. Oh, Terus mana nanti Bang? meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi, data dukungnya, mengevaluasi alasannya, harga Bang, satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga yang dinilai wajar dan dapat ditentukan. Harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam kuantitas. Apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi perhitungan, maka kewajaran harga dinyatakan tidak wajar dan peserta dinyatakan gugur. Artinya sebenarnya polanya sama saja, Pak. Hanya nanti ini kan tidak di breakdown sedetail yang memang di SE tersebut. Kurang begitu Pak Nusin. Makasih. saya rasa cukup jelas sepertinya gangguan sinyal juga Pak Widi, Pak Nosinnya. Oh ya, siap. Ih, Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. iya Pak. Ada pertanyaan itu Pak ya. Dia kalau bisa saja sih Pak, soalnya yang di Saya baca aja kayaknya di suara Pak Bowo putus-putus ya. Nggak apa-apa ya. oh, ya Pak, silakan ya. Ya. Ini dari PKM Cempaka Putih. Mungkin ada mau langsung mau menyampaikan langsung ngomong langsung boleh. Di sini pertanyaan adalah untuk mini kompetisi apakah kita perlu membuat berita acara hasil sorry. Izin tanya, untuk mini kompetisi, apakah kita perlu membuat berita acara hasil mini kompetisinya untuk kelengkapan SPJ atau cukup misalnya dengan hanya screenshot hasil evaluasi mini kompetisinya? Ya, dengan Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Putih, sebenarnya tadi di dalam mini kompetisi ini sebenarnya SPJ ini ya, SPJ ini berhubungan dengan administrasi mini kompetisinya atau administrasi keuangan nih. Kalau kita ngomong SPJ itu pasti berhubungan dengan keuangan ya. Ya. Nah, kalau di posisi ini nanti, karena ini sudah basis sistem, jadi tidak perlu lagi artinya membuat berita acara hasil mini kompetisi, Bu. Karena nanti itu semua sudah basis sistemnya. Hanya tadi, kan ada yang klarifikasi yang tadi ya,
terkait dengan itu kan dibuatkan berita acara klarifikasi, itu adalah bagian di luar sistemnya. Artinya boleh. Nah, di SPJ-nya kalau memang berhubungan dengan uang harusnya tidak ada masalah sebenarnya, ya. Ya, karena apa? Nanti begitu ini Bu. Jadi setelah nanti ada penetapan pemenang, ya. Nanti begitu ada pemenang, kan langsung kalau ini dari pejabat pengadaan akan lari ke PPK. Nah, PPK akan membuat surat pesanan. Ya. Surat pesanan itu di dokumen di situ sudah ada riwayat semuanya. Riwayat kompetisinya, riwayat pertandingan ada semuanya. Jadi menurut saya nggak perlu lagi bikin membuat berita acara hasil mini kompetisi. Nggak usah, karena sudah ada. Ya kan? Yang nawar berapa, yang lulus berapa itu kan sudah ada di dalam sistemnya. Ya, dan menurut saya nggak perlu lagi. Jadi nanti kalau kita buat 2 kali, kecuali berita acara klarifikasi yang memang dilakukan di luar sistem itu ya. Oke, lanjut. Yang share edaran LKPP, yang edaran yang mana nih? Oke, ada yang silakan Pak bawah. Suaranya udah kembali normal? Tes, gimana Pak? Ah, itu udah, walaupun agak kecil tapi suaranya lebih ini Pak. Lebih bagus sih Pak. Ya, 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 silakan. oke. Silakan Pak Winardi. Pak Winardi. Ya, silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin, saya Winardi dari Kabupaten Kutai Barat. Pak, ada beberapa yang saya mau tanyakan. Pertama terkait kan di mini kompetisi yang versi 6 ini, Pak, yang pada saat kita mau evaluasi di mini kompetisi, kita tidak bisa menggunakan menu chatting itu, Pak. Nah, jadi kita kendalanya itu memverifikasi apakah semua yang ditulis oleh penyedia di dalam spek yang dia ajukan, dia tawarkan dalam mini kompetisi itu, apakah memang faktanya sesuai seperti itu apa tidak. Nah, selama ini dari kami harus keluar dari menu mini kompetisi, jadi kami harus memakai nama produknya, terus kami pakai di menu searching sampai kami mencari nama penyedianya. Nah, baru di situ kami bisa menggunakan menu chattingnya. Tapi kalau langsung dari mini kompetisinya, sepertinya menu chattingnya itu sudah di disable, jadi kami tidak bisa bertanya terkait produk yang ditawarkan. Dan yang kadang-kadang Pak, yang sering kami temukan, spesifikasi apapun yang kami tulis itu yang di copy paste sama penyedia Pak. Jadi kami tidak tahu apakah memang produk yang ditawarkan itu memang betul-betul yang kami butuhkan ataukah cuma mereka sekedar copy paste saja Pak. Nah, itu yang jadi kendala kami. Terus yang kedua terkait TKDN Pak, TKDN yang ada di mini kompetisi tersebut kita mengverifikasinya ke PDN Pak. Itu agak beda kalau kalian di versi 5, di versi 5 tinggal klik TKDN-nya itu yang kadang-kadang kami susah apakah memang betul TKDN yang diajukan itu adalah yang sesuai atau apa tidak. Nah, mungkin itu dulu Pak yang ingin kami tanyakan Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Vidi, gimana ini? Baik, Pak Winardi, terima kasih. Ya, pertama, ini chattingnya pada setelah pembukaan ya Pak? Iya Pak, setelah kita masuk ke evaluasi Pak. Evaluasi, ya. Ya, gini, kalau pengalaman kami, begitu sudah pada saat evaluasi ini, kami kan cek dulu nih spesifikasinya. Nah, tadi itu yang banyak terjadi adalah spesifikasinya tidak jelas menggambarkan seperti apa sih sebenarnya. Jangan-jangan cuma tulisan doang, apalagi tadi cuma copy paste. Makanya Pak, biasanya kalau pengalaman kami undang Pak. Jadi penyedia-penyedia yang calon pertama kami undang. Kami undang nanti lewat Zoom. Ya, biasanya nanti klarifikasi. Spekmu A, B, C, D itu seperti apa gambarannya. Dari klarifikasi tadi akan bisa memastikan bahwa spek itu memang sesuai kebutuhan kita atau tidak. Kan gitu. Dari situ kalau memang
Kalau kadang chat, mohon maaf ini, kadang belum tentu dia buka saat itu. Memang tadi mungkin saat ini memang masih ada kendala ya. Kalau kami biasanya kami undang Pak lewat Zoom. Kan ada kontaknya di situ, ada alamat emailnya, kami undang bahwa akan dilakukan Zoom pada jam berapa gitu untuk memastikan kita mengklarifikasi spesifikasinya. Hasil Ah, klarifikasi tadi Pak nanti dibuatkan berita acara. Berita iya. acara ya kalau memang nggak sesuai ya berarti nanti kan gugur. Itu yang kami pernah lakukan itu Pak. Ya. Pak Pidi, mohon izin Pak Pidi. Eh, itu pada saat di versi 6 ini, kami sama sekali tidak bisa mendapatkan nomor kontak maupun emailnya, Pak. Yang bisa itu hanya di versi 5, Pak. Di versi 6 itu Nah, sama sekali di versi 6 kami itu dapat juga Pak. tersembunyi semua, Pak. Oh, saya sudah berapa kali melakukan mini kompetisi, Pak. Saya tidak bisa dapatkan baik email maupun nomor kontaknya, Pak. Nah, itu jadi kendala betul bagi kami, Pak. Teman-teman kami Iya, pada saat ya pada saat kami lakukan chatting, kami minta nomor telepon, itu langsung dihapus pakai sistem, Pak, di menu chatting itu. oke oke. Mungkin kalau Iya, beberapa pengalaman teman kami kan karena begitu mini kompetisi Pak kan mengundang itu Pak. Ya, iya, heeh. nanti biasanya kami data itu nanti ada alamat emailnya biasanya kami undang untuk misalnya Zoom untuk mengklarifikasi itu. Ya, gitu. Atau kalau memang tadi memang saat ini informasinya fitur chattingnya pada saat setelah klarifikasi nggak open ya, artinya terblokir ya. Ya, ya, ya Iya, kadang-kadang ya kami upaya biar nanti dapat informasi yang terbaik, Pak. Artinya ya tadi itu akhirnya tadi yang dilakukan Pak Winadi tadi ngambil ininya nanti cari di produknya baru akan muncul itu. Begitu di luar saya chatting baru muncul ya gitu ya, Pak. iya, Ya, ya begitu, mudah Pak. Heeh. ya nanti mungkin akan nanti kita bisa sampaikan juga ke teman-teman. Mudah-mudahan itu menjadi bagian perbaikan sehingga nanti selain nanti harapannya Pak di versi 6 ini kan tadi ada fitur unwizing juga rencananya kan gitu. Artinya Heeh, heeh. itu jadi nanti menjadi hal yang bagus juga, termasuk tadi itu klarifikasinya nanti bisa kayak LPSC itu Pak, nanti bisa kayak ada link Zoom nanti dikirim mereka tinggal buka jam berapa kan gitu. Harapannya sih begitu Pak. Ya, Iya, Pak. Pak, sama oke. yang Ya, TKDN-nya itu, Pak. Kami nggak bisa memverifikasi TKDN-nya itu Pak, pada saat evaluasi. Kalau di versi 5 kan kita tinggal klik TKDN yang diklaim. Nah, itu ya, langsung link ke P3DN. Nah, yang di mini kompetisi kan kita tidak bisa sama sekali memverifikasinya, Pak. nggak bisa ya Pak. Diklik nggak bisa ya. Kan gini, Nggak biasanya nggak bisa, Pak. Itu bisa kita klik kalau kita, Pak, kita masuk ke pencarian, masuk langsung ke etalase yang punya penyedia itu baru kita bisa ngeklik, Pak. nggak kan pada saat kita evaluasi itu kan bisa diklik produknya Pak. Ya. Ya kan? Produknya bisa, Pak, tapi yang TKDN-nya tidak akan muncul, Pak. Ya, oke, oke. Kalau pas di tampilannya, itu kan muncul TKD-nya ya Pak. Di tampilannya itu kan nggak bisa diklik ya. Kan begitu ini kan ada harga, Ah, ada TKDN, iya, itu kan nggak bisa diklik memang. Tapi begitu di produknya, begitu kita iya. kan langsung lari ke item produknya, speknya, TKD-nya begitu. Nggak bisa Pak. Nah, yang ini Pak, kalau misalnya itu kan pada saat di Minicom itu kan dibandingkan Pak ya antara disandingkan antara punya penyedia dengan spek yang kita ajukan. Nah di situ Ya, kan ada TKDN itu kita tidak bisa klik. Tapi pada saat kita ngeklik yang produk si penyedia itu kan ya. layarnya sudah di itu Pak, sudah dikunci Pak, sudah dikunci layarnya. Nah layar yang dikunci itu tidak ada memunculkan TKDN sama sekali Pak. Nah, itu baru bisa kalau kita keluar lagi, Pak. Kita keluar, kita searching pakai produk itu, searching terus kita cari nama penyedianya. Nah, kadang-kadang Oke, Pak oke, begini, bisa. kadang-kadang di etalasenya itu tidak ada mencantumkan TKDN sama sekali. Jadi bisanya di etalase yang dia produk dia itu dia coba tulis PPDN saja. Tapi yang di Minicom dia klaim bahwa dia punya TKDN sekian persen. Nah, itu yang kami jadi ragu-ragu Pak itunya. Oke. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Winadi. Sepertinya memang mungkin ya saya ini mungkin ada beberapa kendala terkait dengan harusnya begitu diklik produknya itu kan akan muncul spesifikasi termasuk TKD-nya. Nah, TKD-nya harusnya bisa diklik kan langsung ke web TKDN kan begitu.
Ya, artinya Pak Winadi sekarang posisinya Ya, adalah artinya 2 kali gitu. kerja ya Pak ya. Harus keluar lagi, ngelihat Iya lagi. Pak, 2 kali. Baik Ah, Pak, makasih. Nanti mungkin bisa kami sampaikan masukan hal ini. Tapi intinya tetap Bapak kan harus melakukan klarifikasi ya, pengecekan segala macam. Kalau enggak nanti TKD-nya nggak sesuai, padahal dia nawarkan yang TKDN benar dan seterusnya begitu. Ya, iya. baik Pak, yang Oke, itu Pak. Pak, yang saya kendala betul itu nomor pakai itu Pak, dan nggak ada sama sekali Pak di versi yang itu Pak. Yang apa Pak? Baik email maupun nomor kontaknya tidak ada sama sekali. Nggak ada Yang ya. kendala saya itu mendapatkan nomor kontak penyedia maupun email penyedia itu tidak tersedia di versi 6 Pak. Oke, oke. Tapi teman-teman saya kok dapat ya Pak ya? Oke, nanti coba Nah, saya nah itu yang saya bingung Pak. Eh, ya, Nanti coba saya siap Pak. cek kembali teman-teman dapat dari mana. Jangan-jangan teman-teman teman saya sendiri itu penyedianya kan gitu ya, Ah, Pak. ah, ya Pak. Oke, Oke, baik. Makasih makasih. Pak. Gini. Tapi ini menjadi hal yang perlu nanti mudah-mudahan mudah-mudahan segera dapat update versi terbarunya sehingga nanti hal-hal semacam ini bisa memfasilitasi Bapak Ibu sekalian di dalam proses kompetisinya. Makasih Pak Winadi informasinya. Nanti akan coba kami diskusikan dengan teman-teman mungkin teman-teman LKPB mungkin bisa memberikan tambahan. Makasih. oke. Lanjut Pak Bowo. Iya. Iya. Gimana Pak Widih, suaranya sudah clear kah Sudah Pak. sekarang? Sudah. Oke. Ini ada yang resen lagi nih Pak. Sepertinya nih Pak apa Pak Marina ya. Pak Marina Irsiviliani. Silakan Bapak. Pak Marina dulu. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mohon izin Pak Vidi. Ini saya Ya, Pak. mohon izin mewakili Ibu, ini sebenarnya Pak Ibu Marina. Kami dari UKPBJ Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Ya, Ini silakan. agak sedikit out of topic mungkin mohon izin Pak Ya. Pak narasumber, tapi masih berhubungan di berkaitan dengan katalog versi 6 khususnya untuk kategori bidang konstruksi. Ini sebenarnya meneruskan pertanyaan dari penyedia pada saat proses pencantuman ataupun pembuatan ataupun untuk penayangan produk. Nah, khususnya untuk kategori bidang konstruksi yang saat ini kita ketahui bahwa telah tersedia 5 kategori ya, 5 kategori pada kategori level 1. Antara lain bidang cipta karya, kemudian bina marga, sumber daya air yang terkait dengan SMKK, bidang umum dan sebagainya. Jadi keluhan dari penyedia ini juga menyampaikan kepada kami bahwa pada saat pembuatan nama produk ataupun pembuatan produk untuk kategori bidang konstruksi tersebut, bahkan nanti memilih kategori level 1, 2, dan sampai dengan kategori level 3. Ini ada pada sistem tersebut diminta untuk memilih daftar produk sektoral, Pak. Ini mungkin dari Pak Vidi bisa memberikan pencerahan. Jadi pilihan terhadap produk sektoral tersebut, daftar produk sektoral tersebut seolah-olah itu sudah dikunci, Pak. Sudah dikunci, artinya hanya bisa memilih daftar yang hanya tersedia pada sistem. Sedangkan kita sama-sama ketahui bahwa sesuai dengan Permen PU 8 tahun 2023, berikut turunannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang terkait dengan analisa harga satuan pekerjaan, di mana tentunya produk yang akan ditayangkan ini lebih kepada satuan pekerjaan seperti itu, Pak. Dan pada sistem itu banyak belum mengakomodir terhadap satuan-satuan pekerjaan yang mungkin akan butuh ditayangkan oleh penyedia seperti itu, Pak. Jadi seolah-olah
hanya terkunci pada pilihannya itu hanya pada yang sudah tersedia saja. Mungkin informasi pertanyaan saya ini juga pernah disampaikan kepada Pak Vidi. Oke, itu Kira-kira aja Bapak nih. seperti itu, Pak. Bentar. Iya, Ya, terima kasih, Pak Vidi. Terima Ya. kasih. Gimana Baik, Pak Widi? baik, terima kasih Pak. Jadi begini, memang di katalog versi 5 ini berbeda sekali dengan katalog versi 6, Pak. Jadi memang kategorisasinya itu memang sudah di breakdown level 1 sampai ke level 3. Jadi artinya saat ini posisinya hanya itu yang bisa dilakukan. Artinya, nah, ketika ada item-item yang ya yang misalnya itu nggak masuk di situ, cari yang mendekati, Pak. Paling bisa itu, karena memang yang sama persis kan gini. Harusnya harusnya kategori ini kan sudah standarnya PU, Pak. Ya, mulai PU kan sudah punya standar itu ya, standar per breakdown-nya per item ya. Misalnya kalau di Bina Marga itu kan mulai dari apa ya, kategori 1 sampai kategori 12 itu kan ada itu Pak ya. Ya, jalan itu kan ada itu. Artinya harus memang seingat saya memang sistem apa katalog konstruksi ini memang yang develop yang ini adalah Telkom LKPP dengan teman-teman Kementerian PUPR. Dan itulah yang saat ini artinya itu yang bisa dilakukan, hanya itu. Artinya kategorinya ya memang itu, makanya dia sudah dikunci. Jadi ketika ada yang hal-hal yang di luar itu, nah nanti paling bisanya adalah satu cari yang pendekatan yang mendekatin. Ya, kan gitu. Atau atau nah mengusulkan nih misalnya dari KPBJ mengusulkan bahwa katalog untuk Bina Marga ini ada item-item sebagaimana tadi peraturan PUPR misalnya PU misalnya bahwa di sini ada item-item tapi belum terakomodir misalnya gitu Pak. Itu paling bisanya itu Pak yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi bersurat resmi saja ini atau nanti teman-teman pelaku usaha cari pendekatan yang mendekati. Paling itu Pak. Oke, saya rasa gitu ya Pak Marina. Cukup Ya, jelas baik. penjelasan Pak Terima kasih, Widi. Pak. Sama-sama Bapak. Bersurat saja, Pak, berarti, Pak ya. Iya, Dan sebaiknya bersurat ini Pak. ya karena setahu saya mungkin ini dikelola oleh pengelola kategori mungkin, Pak ya, Iya, yang betul. berada Iya. pada kementerian terkait seperti itu, Pak Iya, ya. betul. Jadi nanti Bapak bersurat aja ke LKPP, nanti biar ke Direktur Pasar Digital, nanti harapannya bahwa ini ada item-item yang masuk di dalam ketentuan PU, itu belum masuk di dalam kategorinya, kategori 1, 2, atau 3-nya di situ. Sehingga nanti ini Ya. menjadi keluhan teman-teman penyedia karena mereka memang basicnya jualannya di situ ini, misalnya kayak gitu Pak. Iya, karena daftar produk sektoralnya sih, Pak, itu. Daftar produk Iya, sektoral itu seolah-olah udah terkunci hanya itu yang tersedia gitu. iya. Padahal Saat kan ini dari iya. sekian banyak. Iya, itu, Pak. Iya. Entah karena memang belum lengkap atau memang itu saya belum dapat ini ya jawabannya. Baik. Atau nanti Pak, coba Bapak Ya, lihat di dalam panduannya, di situ adalah dokumen pengumumannya. Coba sudah, di Pak. dalam Sudah kami memang belum lihat. belum Sudah. akomodir itu. Ya, sudah kami lihat dan tidak ada satupun bahasa ataupun kalimat yang menyinggung terhadap Item-item kewajiban tadi itu ya. untuk memilih salah satu daripada daftar produk sektoral. Mungkin nanti boleh Bapak cek kembali kan. Ada salah satu isian yang itu merupakan hal yang wajib bagi penyedia untuk memilih salah satu daripada daftar produk sektoral yang menjadi kewajiban penyedia untuk memilih salah satu dari daftar produk sektoral yang disediakan pada kategori tersebut seperti itu, Pak. Ya. ya. Oke, makasih Pak. Itu Ya, informasi Oke. nanti baik. mungkin bisa Ya, karena memang baik. posisinya mereka saat ini kategorinya 1, 2, 3 itu dan dikunci saat ini itu. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak dari Ya, KPB-nya bersurat keluh kesah teman-teman penyedia ke Direktur ya. Pasar Digital. Mudah-mudahan nanti diakomodir. Oh, itu menjadi bagian daripada pekerjaan Bina Marga semacam itu, Pak. Ya. Karena mohon izin, Pak, tambahan sedikit lagi, ada kekhawatiran dari teman-teman penyedia ketika nanti ditayangkan Di luar itu ya. produk sektoral itu ternyata yang dibutuhkan PPK tidak
tidak yang itu gitu kan. Nah, karena yang dibutuhkan PPK ya sebagaimana dokumen yang telah disusun gitu kan, kebutuhannya berbeda. Nah, itu yang nanti berkemungkinan berpotensi menjadi kendala pada saat proses pemilihan atau pelaksanaan. Demikian, Ya, Mas. oke, makasih ya. Ya, Saran Ya, surat saja ya, resmi, mohon. ya biar Ya, lebih jelas. Ya, oke. baik. oke. Terima kasih, Pak Saya Pedi. cukup. Terima kasih. Ya, Saya Ya, rasa monggo. cukup ya, ya, cukup. Pak Marino ya. Ya, Ya. sementara cukup, Pak. Terima kasih. Pak Widi, ini sebetulnya waktunya sudah habis. Bagaimana Pak Widi ya? Itu udah ada yang angkat tangan, nggak apa-apa, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Ye, Boleh nggih? kalau ya, ye, Mungkin nggak apa-apa, silakan. satu lagi aja deh, Pak Ardi, Pak Silakan. Ardi Surabaya. Silakan. Nih, Ye, Pak Ardi, nih, ya singkat dan jelas nggih Bapak. nih, matur nuwun, Pak Vidi. Saya dari Dinkes Provinsi Jawa Timur, Pak Vidi. ye, Ini kan bertanya, kan di versi 5 itu kan kalau mini kompetisi kan ada mini kompetisi produk, ada mini kompetisi spesifikasi. ya. Tapi di versi 6 ini kan adanya itemized sama non itemized. Yang ingin saya tanyakan itu adalah begini. Bagaimana kita kalau di versi 5 dulu kan ada perka LKP 122 kita kan ada dokumen persiapan itu persyaratan penyedia itu kan bisa diupload di Ada dokumennya di fitur versi 5. uploadnya, ya. Ada fitur upload. Nah, ini di versi 6 ini bagaimana kami bisa melakukan hal itu karena persyaratan penyedia tentunya karena kami kan ada pengadaan obat, ada pengadaan pemusnahan obat itu tentunya kan kalau tidak disebutkan spesifikasi penyedianya maka yang akan mendaftar itu nanti contohnya di distribusi obat nanti bisa-bisa Jawa Pos kantor pos bisa mendaftar begitu padahal persyaratan itu ada JDOB dan lain-lain itu bagaimana ya Bapak kami bisa mencantumkan hal ini karena kami kemarin sempat berproses akhirnya yang ikut di mini kompetisi jadinya wah, banyak banget dan ini gimana ya kok yang nggak sesuai dengan persyaratan ini jadi muncul semua seperti itu bagaimana Pak? Baik, makasih Pak Mas Ardi. Jadi J, gini, memang di versi 6 ini memang tidak muncul lagi fitur untuk upload untuk barang jasa lainnya ya. Dulu J, versi 5 kan ada itu, oh saya minta ada surat izin edar, minta gitu gitu. Sekarang nggak ada. Nah, nanti Pak Ardi tolong kalau belanja obat atau apa tolong dicek di dalam spesifikasinya. Apakah itu sudah memenuhi misalnya surat edar dan seterusnya. Kalau memang tidak ada, pada saat kita membuat detail produk, itu di paling bawah, itu kan ada yang kosong itu Pak, spesifikasi detail. Nah, oh, Bapak dituangkan aja di situ. Bahwa saya minta ini nanti dikirim ini nggak apa-apa, disampaikan di situ. Artinya nanti penyedia harapannya adalah membaca ada tambahan nih permintaannya. Ternyata harusnya begini-begini. Oh ini nanti harus minta suratnya ya. Misalnya gitu. Nanti pada saat dia datang mengirim barang dia sudah bawa itu surat-suratnya. Sesuai dengan ketentuannya yang kita mintakan gitu Pak. Artinya tuangkan. Yang kedua nanti artinya kalau memang itu nanti pada saat berkontrak artinya nanti tuangkan juga di dalam SSUK atau SKK-nya bahwa nanti mereka pada saat mengirim barang harus bawa dokumen ini. Kalau nggak pakai dokumen ini saya nggak terima. Itu nanti tuangkan juga kan gitu. Artinya karena memang tidak difasilitasi lagi informasi lain itu, makanya biasanya teman-teman kami taruh di paling bawah itu ada kan agak luas itu spesifikasi itu tulis aja di situ semuanya Pak. Itu pengalamannya. Bahkan ada teman-teman menginisiasi di situ ditulis dikasih link Google Drive. Jadi begitu dia membaca dia akan klik akan membaca persyaratan kita itu Pak. Nah, pokoknya nanti begini-begini itu ada beberapa opsi yang dilakukan oleh teman-teman gitu, Mas Mas Ardi. Oke, oke siap, oke siap, matur nuwun Pak Vidi. monggo monggo. Oke. Pak Bawa suaranya masih unmute, Pak. Oh ya, Oke. siap-siap. Oke, saya rasa cukup Pak Ardi. Ah, Satu kita lagi aja, Pak. sampai di akhir acara. Terima kasih Pak. Ya, kita sampai di akhir acara. Untuk pertanyaan yang ada di kolom chat, mungkin karena keterbatasan waktu, bisa di forward ke grup atau di copy paste. Mungkin nanti kita bahas bersama-sama, ya Pak Widi ya. Oke, saya rasa ini saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemateri kita, Bapak Vidi Janwardani, yang telah berbagi ilmu dan juga seluruh audiens yang telah berpartisipasi aktif, bertanya, dan juga menyimak.
Sebelum kita tutup, saya persilakan Pak Widi barangkali ada closing statement-nya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Katalog versi 6 itu adalah membantu kita memudahkan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga harapannya nanti lebih transparan, lebih mudah, lebih nyaman, sebagaimana Kepka 93 tahun 2025, termasuk tadi beberapa hal terkait dengan adanya masa pemberian penjelasan dan seterusnya, pengumumannya yang selama ini tidak tahu siapa yang menang kompetisinya, atau ini ada pekerjaan kompetisinya yang nggak tahu. Nah, harapannya ini adalah nanti akan membantu dengan perbaikan-perbaikan ini akan membantu informasi transparansi lebih baik di pengadaan barang dan jasa. Dan kedepannya adalah pengadaan itu semakin mudah, semakin aman dan semakin nyaman dan tanpa ada masalah-masalah terkait dengan ketentuan hukum. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bowo. Terima kasih Pak Widi. Ah, dari Pak Muji, barangkali ada yang disampaikan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak U. Mencermati diskusi hari ini ya, kita melihat bahwa aplikasi mungkin belum selesai, juga pemahaman kita tentang edaran-edaran LKB juga mungkin belum lengkap dan sebagainya. Ya, saya menyarankan kita perlu mitigasi hati-hati dalam proses-proses ini. Ya, jadi tadi contohnya melakukan mini kompetisi ternyata yang masuk banyak penyedianya yang bermacam-macam tadi. Ya, itu makanya kita perlu hati-hati semuanya didokumentasikan. Karena nanti ini akan ada yang mungkin berburuk sangka pada kita dan kenapa dibatalkan dan sebagainya. Tidak tahu latar belakangnya tadi ya. Ternyata yang masuk macam-macam tadi seperti itu. Jadi semuanya didokumentasikan dan nanti semoga dokumen itulah yang berbicara kalau ada yang mempermasalahkan. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Widi Januari ini, Pak Bowo dan sebagainya, bahwa diskusi kita ini belum selesai ya. Nanti akan berlanjut minggu depan lagi kita akan bahas hal yang sama ya dengan narasumber yang lain sehingga wawasan kita semakin luas. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Widi, Pak Bowo dan Bapak Ibu sekalian. Semoga ilmu kita meningkat dan kegiatan ini bermanfaat. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bapak Ibu Bowo. sekalian, sama-sama Pak Widi. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas evaluasi di e-Purchasing mini kompetisi berdasarkan peraturan LKPP nomor 93 tahun 2025. Akhir kata saya selaku moderator undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC.